Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehat selalu pokoknya. Dilancarkan rezekinya, usahanya lancar, pokoknya semuanya baik-baik aja. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita ngobrol tentang ular buntut ya. Yang mana ular buntut ini ada yang berbisa dan ada juga yang tidak berbisa, teman-teman. Salah satu dari yang berbisa yaitu ular yang beberapa tahun lalu sempat viral karena sebab ular ini ada seorang anggota kepolisian yang meninggal dunia, yaitu di Papua, yaitu Death Adder. Nah, Death Adder ini adalah sebutan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau diartikan Death Adder itu artinya penambah kematian ya. Death itu kan kematian, Adder itu penambah kematian. Nah, si Death Adder ini punya nama ilmiah atau nama latin itu Acanthopsis sp. Jadi semua genus yang tergolong ke dalam Acanthopsis ya, genus Acanthopsis itu disebutnya Death Adder. Seperti inilah ular-ular air seperti genus Henochropis itu kan orang-orang kita nih sering sebut water tiger ya, ular-ular macan air, karena bentuk tubuhnya yang memiliki corak seperti macan dan habitatnya itu di perairan, jadi disebut water tiger. Walaupun nama jenisnya itu beda-beda, cuman disebutnya tetap water tiger. Seperti picung juga kan, ular yang masuk genus Rhabdophis biasanya kita sebut dengan sebutan picung. Nah, ada picung api, ada picung biasa, ada picung gunung, ada picung Sulawesi, ada picung leher biru gitu kan. Nah, itu kan nama genusnya itu Rhabdophis, kita sebutnya picung. Rhabdophis subminiatus, Rhabdophis chrysargos, Rhabdophis chrysargoides, Rhabdophis flavisep ya, Rhabdophis rhodomelas, itu kan jenis-jenis picung. Nah, begitupun dengan genus atau marga Acanthopsis yang kita sebut Acanthopsis ini dengan sebutan Death Adder. Kalau orang Papuanya bilang apa saya lupa tuh. Ada sebutannya ular, kalau ular cendawan itu Ikaheka. Ular cendawan Papua itu Ikaheka. Kalau Death Adder itu apa? Malah banyak dianggap Death Adder ini termasuk keluarga Piper, seperti ular tanah, ular bungka ya, atau ular hijau ekor merah, terus puni. Nah, tergolongnya ke situ. Karena apa? Karena memang tampilan dari si Death Adder ini lebih mirip ke tampilan Piper pada umumnya. Ya, badannya buntet gitu kan, terus kepalanya lebih ke bentuk segitiga, terus karakternya juga agak kalem seperti marga Piper atau family Piper lainnya. Padahal si Death Adder ini bukan termasuk keluarga Piper, tapi dia adalah bagian dari family Elapidae. Jadi saudaranya itu ular kobra, king cobra, bungarus ya, itu saudaranya Death Adder. Memang kalau dari tampilan fisik itu lebih miripnya ke Piper ya teman-teman. Ya di Papua itu kan menurut catatan di Papua itu nggak ada Piper, banyaknya Elapid. Jadi seperti itu gengs. Jadi kandungan bisanya ini ya lebih cenderung ke seperti Elapid pada umumnya, yaitu lebih ke neurotoksin yang menyerang sel saraf ya teman-teman. Nah, di Indonesia Acanthopsis ini ada pertama Acanthopsis laepis sama Acanthopsis rugosus. Yang saya tahu sih cuma dua itu. Acanthopsis rugosus itu di Papua ya, perbatasan dengan Australia. Terus Acanthopsis laepis sendiri Papua sama di Maluku itu.
persebarannya teman-teman ya. Untuk lebih detail bisa di googling ya, itu persebaran Acanthopsis rugosus dan Acanthopsis lepis. Nah ada lagi Acanthopsis antarcticus, tapi yang saya baca persebarannya itu nggak sampai ke Indonesia, dia di Australia, di bagian Australinya itu sama Death Adder juga, tapi spesiesnya itu rugosus ya, Acanthopsis rugosus antarcticus. Beda-beda tipis lah, beda-beda tipis. Tampilan umumnya sama seperti Death Adder yang ada di Indonesia, cuma ya beda-beda tipis. Kayak rugosus sama lepis aja kan, pertama distribusinya atau area persebarannya beda, terus motifnya juga agak beda. Mungkin untuk kalau lebih jauh lagi itu Pak, kemungkinan ada perbedaan sisik yang menjadi patokan pembeda antara Acanthopsis lepis dan Acanthopsis rugosus. Nah, saya pelihara si Death Adder ini, saya pelihara ada 7 ekor ya. Saya di sini tuh, di tempat saya tuh sekarang ini ada 7 ekor, tapi ada satu yang saya pelihara udah cukup lama. Itu ya lamanya saya itu paling 1 sampai 1,5 tahun, karena emang saya bosenan ya, atau bisa saya tuker dengan hewan lain, atau juga saya jual gitu. Kalau memang menguntungkan ya saya jual gitu loh. Nah, ada trik-trik, apalagi saya ini sekarang di Sumedang, di sini tuh relatif dingin. Nah, jadi untuk perawatan atau care seatnya itu harus menyesuaikan antara kondisi si ular dan kondisi lingkungan teman-teman. Nah, kalau saya seperti ini ya, jadi karena memang si Death Adder ini memiliki kebiasaan terestrial, jadi di permukaan ya, dia bukan arboreal, bukan di tangkal atau di ranting pohon, jadi dia di permukaan tanah. Dia suka sembunyi di bawah rerumputan, di bawah daun kering gitu loh, di bawah daun kering, terus di pohon-pohon yang sudah lapuk gitu. Jadi saya buat setup kandang yang mengarah ke situ, mengarah ke kebiasaan dia waktu di alam. Jadi alasnya saya coba pakai tanah dan rumput-rumput kering ya teman-teman, seperti ini. Terus saya kasih juga wadah air, walaupun setiap 2 hari itu saya kasih spray ya, saya spray dia, saya misting kayak gitu 2 atau 3 hari sekali, seminggu atau 2 minggu sekali saya rendam. Nah jadi tetap harus, menurut saya tuh kebiasaan saya harus rendam 1 atau 2 minggu sekali si ular ini. Nah, simple kan teman-teman, care seatnya ini, setup kandang ini simple, udah kayak gini aja. Mau dikasih hiding cave boleh, enggak pun silahkan, kalau setupnya udah seperti ini, karena dia nanti tuh akan sembunyi ke bawah tanah kering ini atau ke rumput kering ini, dia sembunyi ya, dia ngumpet sendiri. Terus kalau untuk ngasih makan juga ya saya lempar aja, saya kasih, udah saya lepas di kandangnya itu, enggak saya hand feeding ya, enggak. Karena ada beberapa ekor ular di sini, jadi kalau harus hand feed itu ya menurut saya buang-buang waktu. Ya udah, lebih baik saya simpen pakannya itu ya. Ini udah makan tikus ya, ini udah makan tikus. Awalnya dia makan burung, terus perlahan-lahan saya biasakan, dan sekarang udah makan tikus teman-teman. Nah itu ya teman-teman, dan jangan lupa keep safety, harus kita prioritaskan, karena jangan sampai hobi kita merugikan diri kita sendiri. Termasuk membelinya pun jangan terlalu mahal teman-teman ya. Saya kalau beli peliharaan ini, ular-ular ini ya dapat yang harganya relatif murah sih menurut saya. Jadi ketika saya bosan pun, kita mau jual lagi tuh, saya mau jual lagi ya nggak bingung gitu. Nah kalau teman-teman mau boleh inbox PM
aja ke Instagram Sobat Reptil Alam dan Satwa Indonesia. Nanti di PM ya, ditanya aja misalkan kisaran harga dead eder gitu kan, terus yang punya saya ada yang mau dijual enggak, itu nanti kita jawab ya. Apalagi kalau urusan picuanan, insya Allah gercep ya enggak. Nah itu tadi safety first-nya itu harus kita prioritaskan. Jangan sampai hobi merugikan diri kita sendiri. Seenggaknya ya hobi ini pertama mungkin syukur-syukur bisa menguntungkan, yang kedua ya seenggaknya jangan sampai merugikan, itu aja. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat ngobrol-ngobrol kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan juga bantu share ke semua media sosial teman-teman. Assalamualaikum.